Dun, 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 dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ferdian Syakaran. Nomor induk mahasiswa 106200024 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas ilmu hukum dari Pak Z. Herianto. Pertanyaan pertama, motivasi saya memilih hukum tata negara. Saya ingin menjadi seorang advokat. Tujuannya ingin menegakkan keadilan di Indonesia agar istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas tidak ada lagi. Jikalau memang gagal menjadi seorang advokat karena minat terlalu banyak dan peluangnya sangat kecil, saya akan mengambil S2 di UIN agar bisa menjadi dosen di UIN. Motivasi saya masuk hukum tata negara karena menurut saya hukum tata negara mempelajari hukum sangat mendalam tentang ketatanegaraan dan menarik minat saya masuk HTN. Mengapa di UIN Sultan Taha? Pastinya agar bisa lebih dekat dengan Allah. Banyak pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam dan dosen-dosennya selalu mengingatkan perihal agama Islam. Teman-teman juga selalu mengajak kepada kebaikan. Ada hadis mengatakan, teman yang baik mengantarkan kita kepada surga, dan sebaliknya, teman yang buruk akan mengantarkan kita ke neraka. Pertanyaan kedua, jelaskan dan dengan memberikan contoh tentang tata hukum yang saudara ketahui. Uraikan. Indonesia adalah negara hukum. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Dikarenakan adanya aturan yang telah dibuat oleh para pemerintah, yaitu berbentuk undang-undang. Adanya peraturan di Indonesia pastinya bukan untuk dilanggar, tapi agar masyarakat tidak semena-mena dan bisa membedakan yang mana melanggar dan yang mana tidak melanggar, walaupun pemerintah sering melanggar. Tetapi tata hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang telah diadakan atau diatur oleh negara dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara. Menurut Sudirman Kartoharjono mengatakan bahwa tata hukum Indonesia ialah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan saat ini, dan tidak pada pergaulan yang telah lampau, maupun pergaulan hidup masa depan yang dicita-citakan. Dalam situs web pengantar hukum Indonesia, Kusumadi Pujo Sewojo mengatakan tiap-tiap negara atau bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Jadi, bisa dipaparkan bahwa setiap negara memiliki peraturan hukumnya sendiri yang bisa berbeda dengan hukum yang diterapkan di negara lain. Jadi, tata hukum di negara Indonesia itu ada perdata dan pidana, ada HTN dan ada juga itu HTU. Contohnya, kalau pidana adalah JPU atau pengacara dan lain-lain. Kalau perdata, contohnya seorang notaris atau panelis. Kalau HTN itu Kemenkumham. Kalau HTU, instansi di area kabupaten, kota, dan gubernur. Pertanyaan ketiga, jelaskan menurut saudara tentang pentingnya mempelajari ilmu hukum. Menurut saya sangat penting mempelajari ilmu hukum, agar sebagai warga negara Indonesia, kita tidak buta akan hukum yang ada. Sebagai negara demokrasi, ilmu hukum sangat berperan penting untuk mengadili siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan kita tahu tentang ilmu hukum, semakin sadar akan hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Ilmu hukum juga dapat membentuk sikap kita, agar bisa lebih kritis untuk menyelesaikan permasalahan, lugas, dan memiliki kemampuan analisis yang dalam. Hukum telah menjadi acuan di setiap negara, supaya negara bisa damai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya ilmu hukum
untuk mengetahui dan menaati hukum yang berlaku, demi tercapainya kehidupan yang baik dan selaras. Ilmu hukum ini sangat luas, bahkan batas ilmu hukum tidak dapat ditentukan. Jadi, tidak mudah untuk mempelajari ilmu hukum. Ilmu hukum, atau bisa ilmu pengetahuan hukum, pastinya akan mempelajari dan mendalami seluk-beluk mengenai hukum, seperti asas-asas sejarah atau asal mula, sistem, perkembangan, fungsi, dan masih banyak lagi aspek yang terdapat di dalam hukum itu sendiri. Jadi, agar kita mengetahui ilmu hukum, kita harus mempelajari mulai dari lahir, tumbuh, dan kemudian menjadi seperti sekarang. Sebagai contoh pentingnya ilmu hukum, jika seorang mencuri dan melarikan sebuah uang dan perhiasan, pencuri ketahuan oleh warga dan tertangkap atau terciduk. Untuk seorang yang tidak paham hukum, pasti dia akan menggunakan hakim sendiri, menggebuki seorang pencuri itu sampai babak belur, dan bisa saja sampai mati. Tapi, jika paham tentang hukum, pastinya dia akan menahan pencuri itu sampai pihak berwajib sampai, dan tidak gegabah untuk menghakimi sendiri, yang dapat merugikan orang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.